Halo teman-teman semua, ketemu lagi di video pembelajaran. Kali ini di video pembelajaran part 4, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial dan faktor pendorong ketimpangan sosial. Siapkan file di kelas notes kalian, supaya kalian bisa mencatat bagian-bagian yang penting ya. Teman-teman, saat saya membuat video pembelajaran ini, saya melihat ke langit. Wah, cuaca sangat mendung hari ini. Tunggu dulu, saya ingin memberikan kalian sebuah tebak-tebakan nih guys. Nah, pertanyaannya kayak begini guys, tebak-tebakannya. Cuaca sedang mendung nih. Lalu, ada 5 orang yang ingin keluar rumah. Namun setelah mereka mengecek, mereka hanya punya 1 payung. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya agar mereka berlima itu tidak kehujanan? Ayo, kira-kira apa jawabannya? Oke, saya yakin kalian pasti bisa menjawabnya. Oke, kita tinggalkan tebak-tebakannya. Mari kita mulai belajar mengenai ketimpangan sosial. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kembali saya akan mengingatkan kita semua tentang pengertian dari ketimpangan sosial. Ya, di video sebelumnya kita sudah tahu bahwa menurut Naido dan Wells, ketimpangan sosial itu merupakan perbedaan-perbedaan dalam pemasukan, sumber daya, kekuasaan, dan status di dalam dan di antara masyarakat, di mana ketimpangan ini dipertahankan oleh orang-orang yang berkuasa melalui institusi dan proses-proses sosial. Jadi yang dimaksud dengan ketimpangan sosial itu ditandai oleh adanya perbedaan di dalam hal distribusi peluang dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Dan pada saat kita membahas ketimpangan sosial, itu berbeda bahasannya dengan perbedaan sosial yang dikategorikan sebagai stratifikasi atau diferensiasi sosial. Karena ketimpangan sosial itu dikategorikan sebagai masalah sosial, karena di dalamnya ada ketidakadilan di dalam pemberian kontribusi kepada masyarakat atau ketidaksetaraan peluang itu di berbagai aspek kehidupan. Nah teman-teman, ketimpangan sosial ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, tapi juga terjadi di negara-negara lain, bahkan ini menjadi sebuah masalah sosial. Jadi bisa dikatakan bahwa ketimpangan sosial itu tidak hanya terjadi di negara berkembang atau negara dunia ketiga, tapi juga termasuk terjadi di negara maju. Nah, Andrianov Chaniago menyatakan bahwa ada 6 jenis ketimpangan yang terjadi sebenarnya. Yang pertama adalah ketimpangan desa dan kota. Nah, ketimpangan pada desa dan kota ini merupakan bentuk ketimpangan dalam hal pembangunan, di mana pembangunan di desa tidak berjalan secepat pembangunan di kota. Sehingga perbedaan kecepatan pembangunan di kota dan di desa ini akan menjadi hal yang paling dasar yang menjadi penyebab terjadinya ketimpangan di antara keduanya. Yang kedua yaitu ketimpangan atau kesenjangan diri manusia Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan ketimpangan dalam pengembangan diri manusia ini itu berkaitan dengan faktor internal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Misalnya ada individu yang mungkin memiliki perasaan malas, sombong, atau mudah menyerah. Nah, hal ini menyebabkan dia akan sulit untuk maju. Namun ada juga individu yang mungkin berpikir ke arah masa depan, sehingga dia rajin, dia disiplin. Nah, tentu saja kalau ini terjadi di dalam masyarakat, ini akan menyebabkan terjadinya ketimpangan. Ketimpangan karena perbedaan pola pikir dan tingkat pendidikan individu. Yang ketiga adalah ketimpangan antar golongan sosial ekonomi. Jadi ini merupakan kesenjangan antar golongan, di mana golongan atas itu mendapatkan akses yang lebih baik daripada golongan bawah. Contohnya misalnya akses pendidikan ataupun akses kesehatan. Yang keempat adalah ketimpangan penyebaran aset.
Nah, ketimpangan penyebaran aset pemerintah atau sarana publik itu bisa terjadi karena pendistribusian fasilitas publik yang tidak merata. Dan ini hanya disebabkan karena terpusat di perkotaan. Contohnya misalnya ya, kita bisa melihat bahwa jalan raya yang bagus atau mulus itu ada di kota dibanding di desa. Ketimpangan yang kelima adalah ketimpangan antar sektor ekonomi. Nah, ketimpangan antar sektor ekonomi ini bisa kita lihat dari pendapatan masyarakat, dari lapangan pekerjaan, sektor budaya, juga pariwisatanya, dan ketimpangan ini membentuk strata di masyarakat berdasarkan status sosial. Yang terakhir adalah ketimpangan antar wilayah dan subwilayah. Jadi teman-teman, ketimpangan ini juga bisa terjadi karena perbedaan cakupan wilayah. Ya kita tahu ya, namanya udah subwilayah gitu ya. Biasanya dia akan memiliki cakupan dan akses yang pasti lebih kecil daripada wilayah. Contohnya adalah pembangunan yang hanya terjadi di daerah utama dan tidak termasuk kepada subdaerah. Jadi jelas ya, ada pembangunan yang terperhatikan atau utama, namun ada juga pembangunan di wilayah yang kurang terperhatikan. Nah teman-teman, kalau tadi kita sudah belajar mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu apa saja faktor yang dapat menjadikan penyebab ketimpangan sosial. Faktor penyebab ketimpangan sosial salah satunya adalah faktor struktural. Nah, faktor struktural ini akan berkaitan erat dengan cara pengelolaan dalam hal kebijakan pemerintah, baik itu yang sifatnya formal maupun hanya pelaksanaan kebijakan-kebijakannya. Kita bisa melihat dalam faktor struktural ini contohnya adalah bagaimana penyaluran listrik di masyarakat dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat. Nah teman-teman, faktor berikutnya adalah faktor kultural. Faktor kultural ini berkaitan dengan kebijakan atau karakter yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya kondisi masyarakat itu malas, mudah menyerah, rajin, jujur, atau karakter yang lain. Nah hal ini akan berakibat kepada ketimpangan sosial. Karena misalnya ya, bila masyarakat pekerja keras itu berhubungan dengan masyarakat pemalas, maka tentu saja akan terjadi ketimpangan. Itu yang dimaksud dengan faktor kultural. Jadi bicara mengenai faktor kultural itu bicara mengenai nilai-nilai hidup yang dianut oleh suatu masyarakat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu akan membuat masyarakat mau berkompetisi atau tidak, atau dapat membuat masyarakat itu maju atau mengalami stagnasi atau sedikit sekali mengalami perkembangan. Nah, anak-anak semua, sampai di sini dulu penjelasan materi mengenai bentuk-bentuk dan faktor penyebab ketimpangan sosial. Kita akan lanjutkan di video pembelajaran berikutnya. Sampai ketemu di sesi sinkronus. Sampai jumpa.